Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indofascom. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengupgrade Asus A409J. Ini Core i5 terbaru dari Asus generasi ke-10. Untuk spesifikasinya ini, oke, ini kita upgrade ke SSD. Ya teman-teman, barangnya seperti yang sudah review kemarin. Ini karena permintaan dari pembeli, karena tidak sabar. Nah, seharusnya kan kalau upgrade itu ke Asus Center ya teman-teman ya. Nah, itu di sana nanti bayar 150. Terus kita bawa SSD sendiri dari sini, kita upgrade time ke Asus. Karena ini konsumennya nggak sabaran ya, mau nggak mau dengan segala resiko mau menanggung, ya udah kita upgrade ke SSD sendiri. Kita cari oven dulu sama tempatnya, jangan lupa tempat oven, tempat baut. Ini nggak apa-apa. Kebetulan nggak ada segelnya nih. Harus diperhatikan bautnya itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Hati-hati, jangan sampai nanti pas setelah kita upgrade jangan sampai ketuker. Bisa jadi nanti casingnya ada yang rusak gara-gara pemasangan baut yang tidak sesuai. Ini sudah semua bautnya kita ambil, kemudian kita angkat ya teman-teman. Ini saya juga pertama kali buka yang seri ini, kita harus hati-hati nih. Kita buka seperti ini. Kalau pakai kuku itu akan lebih aman, tapi kebetulan ini kuku saya bisa saya potong jadi kurang panjang. Oke, ini ada soket untuk harddisknya di sini ya teman-teman. Jadi ini soket harddisknya. Nah sebelum kita upgrade kita harus lepas dulu soket baterainya biar nggak terjadi short pada unit mainboardnya. Kita lepas dulu ini soket baterainya, kita lepas. Nah kemudian ini kebetulan yang beli minta di upgrade untuk RAM-nya jadi 8 GB. Ini di dalam unit boardnya ini udah tertanam RAM DDR4 4 GB. Terus kita kasih tambahan lagi 1 unit untuk RAM-nya. Jadi nanti akan detect 8 GB. Kemudian dia juga minta untuk di upgrade ke SSD. Nah kebetulan di Asus yang seri ini udah ada slot tambahnya untuk SSD, tapi apakah dia sudah support untuk NVMe atau masih SATA M2 biasa. Ini coba kita kasih yang NVMe ya, karena di dalam boxnya itu nggak ada apa itu, nggak ada tulisannya. Jadi kita coba aja ini. Jangan lupa ini baterai harus dilepas ya. Terus kita cari baut yang kecil.
Iki udah visual casingnya ya? enggak. Jadi ini dibuat sendiri ya teman-teman ya, enggak jadi satu sama casing. Berarti kita butuhkan baut kecil untuk itu, untuk baut. Dah, kene, obengnya. Nah. Oh, yang kecil lagi ternyata. Mungkin ini. Insya Allah ini ada magnetnya. Yoi. Oke, kita coba ya. Kenceng dong. Pastikan kenceng ya teman-teman ya. Apa namanya kenceng itu? Kemudian RAM udah, SSD yang ini udah, langsung kita pasang lagi baterainya. Kita coba dulu. Kita masuk BIOS. Ya, baik teman-teman, ini udah saya upgrade, cuman ini belum saya install ulang. Nah, ini masih sistemnya masih pakai yang pakai hard disknya. Kita cek apakah semua sudah terdeteksi atau belum. Oke. Untuk RAM-nya sudah ya. Ini prosesornya belum detect, cuman RAM-nya udah detect ini 8 GB. Lanjut ke bagian storage-nya. Nah, oh ini udah. Ini udah ya. Berarti untuk yang seri ini Asus 409 ya. Ya, Asus A409J. Maaf yang tadi dikoreksi, saya salah nyebut 490JB. Yang ini 409J. Nah, ini supportnya NVMe kayak gini saya pakainya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini NVMe M2 untuk SSD-nya udah detect. RAM-nya juga, RAM-nya pakai DDR4 ya teman-teman ya. Nah, oke. Baik, langkah selanjutnya ini mau saya install. Jadi sistemnya saya mau taruh ke bagian NVMe-nya SSD yang ini. Jadi ini saya hapus semua, terus saya sistemnya pakai ini 1 tera ini saya jadikan sebagai data, ini sebagai sistem gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk install programnya. Kita tutup dulu ya teman-teman. Ini bautnya ada tipnya cara masang baut. Jadi kita lihat, kita lihat ini. Jadi yang dalam-dalam lubangnya itu kita kasih baut yang panjang. Oke, lanjut kita cari yang dalam-dalam dulu teman-teman. Ini dalam. Ini juga dalam. Baru kita kasih baut yang
pendek-pendek. Oke, baut sudah terpasang semuanya ya teman-teman. Langsung kita install. Langsung kita install. Jangan lupa kita siapkan chargernya untuk mengantisipasi baterainya habis. Oke teman-teman, lanjut kita install ulang teman-teman. Untuk bootingnya kita pakai ini escape ini ya, kita panjer terus. Tapi sebelumnya kita colokin flash disknya ya. Nah, sampai muncul boot option kayak gini. Muncul ini adalah flash disk untuk installernya. Langsung kita enter saja. Kita tunggu. Memang agak lama ya teman-teman untuk loadingnya. Oke, so kita biasa ini setting untuk negaranya, kita setting United States. Untuk keyboardnya kita setting US saja. Langsung next, kita enter, muncul kayak gini. Nah, karena ini Windowsnya adalah original dan sudah tertanam di mesin, kita pilih skip aja ya teman-teman. Ini mouse-nya emang nggak muncul, jadi kita pakai tab ini. Bisa pakai tab, bisa pakai mouse USB, tapi ini saya pakai tab aja nggak apa-apa karena mouse-nya rada error. Nah, kemudian kita pilih yang Windows Pro 64, kita acap, kita next, kemudian kita pilih yang bawah ini. Ya, ini kan tadi udah terinstall ya untuk Windows-nya, jadi kita delete aja ini. Kita delete semua. Oh, ini kita delete juga. Baik, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Ini juga kita delete. Kita jadikan satu partisi aja. Oke. Nah, ini terdapat dua harddisk ini. Yang satu NVMe, yang satu ini untuk harddisk 1 teranya. Nah, kita ini create new yang ini, yang harddisk yang SSD NVMe tadi. Langsung aja kita all, kita apply sini. Oke. Kemudian susah kalau nggak pakai mouse. Kemudian ini create new juga, create total. Nah, ini oh
nggak usah di create, langsung aja nih next. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, baik teman-teman, untuk Asus A409C nya udah kita upgrade ke SSD NVMe dan RAM-nya juga udah kita upgrade ke 8GB. Sekarang coba kita tes kecepatannya dari mati sampai dia siap digunakan ya, teman-teman. Pakai stopwatch. Wow, stop. Ya, oke. Sekarang kita nyalakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Berapa? 10, 11, 12, 13. Dia tadi siapnya di bawah 15 detik ya teman-teman. Tepatnya di 13 detik. Sekarang posisi hidup ya teman-teman. Posisi hidup kita matikan. Nih, kita matikan. 1, 2, 3. Gak sampai 5 detik teman-teman. Gak sampai 5 detik dia udah mati. Jadi benar-benar rekomendasi sekali untuk di-upgrade ke SSD NVMe dan RAM-nya kita upgrade ke jadi 8GB. Gitu teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.